Fokus kebijakan belanja negara pada tahun 2023 ini yaitu yang pertama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang kedua, untuk mempercepatan pembangunan infrastruktur dasar dan transformasi ekonomi. Yang ketiga, yaitu peningkatan efektivitas birokrasi dan efisiensi belanja negara. Yang keempat, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Rincian belanjanya yaitu sebesar 1.000,8 triliun itu untuk belanja kementerian per lembaga. Terus belanja non kementerian per lembaga yaitu sebesar 1.245,6 triliun rupiah. Ya. Alokasi yang terbesar adalah untuk pelayanan umum dengan jumlah 664,1 triliun atau sekitar 29,56% dari total anggaran. Selanjutnya, sektor ekonomi mendapatkan 634,1 triliun yaitu sebesar 28,23% dari total anggaran, dan pendidikan sebesar 234,1 triliun atau sebesar 10,42% dari total anggaran. Untuk sektor perlindungan sosial dialokasikan sebesar 241 triliun rupiah, sementara kesehatan mendapatkan sebesar 96,6 triliun rupiah. Sektor pertahanan menerima alokasi sebesar 134,3 triliun rupiah, diikuti oleh ketertiban dan keamanan dengan jumlah 182,6 triliun rupiah atau sebesar 8,13%. Alokasi lainnya mencakup perumahan, fasilitas umum sebesar 31,7 triliun atau sebesar 1,41% dari total anggaran. Terus perlindungan lingkungan hidup sebesar 13.000,1 triliun, agama sebesar 11,2 triliun rupiah, dan pariwisata sebesar 3,6 triliun rupiah. Selanjutnya belanja kementerian per lembaga. Alokasi anggaran belanja kementerian per lembaga di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih efektif, efisien, produktif, serta lebih daya ungkit terhadap perekonomian negara. Untuk selanjutnya, prioritas utama penggunaan anggaran. Yang pertama, yaitu untuk membangun IKN atau ibu kota negara dengan fokus pada pembangunan sarana dan prasarana serta promosi investasi. Yang kedua, mendukung persiapan pemilu dengan fokus pada dukungan tahapan dan pengamanan pemilu. Yang ketiga, yaitu mendukung penyelesaian infrastruktur prioritas dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Yang keempat, yaitu mendukung pertahanan dan keamanan untuk penguatan stabilitas politik, hukum, dan keamanan. 10 kementerian per lembaga dengan pagu terbesar. Yang pertama, yaitu Kementerian Pertahanan sebesar 134,31 triliun, Kementerian PUPR sebesar 125,2 triliun. Yang ketiga, Polri sebesar 111,1 triliun rupiah. Keempat, Kementerian Kesehatan sebesar 85,5 triliun. Yang kelima, Kemendikbudristek sebesar 80,2 triliun. Yang keenam, yaitu Kemensos 78,2 triliun. Yang ketujuh, Kemenak 70,5 triliun. Yang kedelapan, Kemenku yaitu sebesar 45,2 triliun. Yang kesembilan, Kementerian Perhubungan sebesar 33,4 triliun. Yang kesepuluh, Kemenkominfo sebesar 13,7 triliun. Anggaran kesehatan. Materi tersebut menjelaskan tentang peningkatan anggaran kesehatan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Intinya, peningkatan anggaran, pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sekitar 5% dari APBN. Lalu, tujuan peningkatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia atau SDM kesehatan. Lalu, faktor pengaruh peningkatan ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Lalu, alokasi anggaran. Anggaran kesehatan sebagian besar dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN, Kemenhan, dan Polri. Peningkatan anggaran ini berdampak positif pada perbaikan output di bidang kesehatan. Secara sederhana, materi ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin serius dalam meningkatkan sektor kesehatan dengan cara menambah anggaran dan menjalankan program-program seperti JKN. Program perlindungan sosial bertujuan untuk menciptakan efek pendapatan yang memungkinkan kelompok berpenghasilan rendah untuk dapat meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan mereka. Grafik ini menggambarkan dinamika anggaran perlindungan sosial selama periode 2019 sampai 2023 dengan anggaran 476 triliun untuk tahun 2023. Tujuan utama program perlindungan sosial yaitu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jenis-jenis program perlindungan sosial yaitu PKH, program sembako, program prakerja, PIP, KIP kuliah, subsidi listrik, LPG, dan perumahan. Untuk tantangan dalam pelaksanaan program yaitu akurasi data yang rendah, fragmentasi program, kurangnya kebijakan graduasi, sistem yang belum responsif terhadap krisis. Untuk arah kebijakan ke depan yaitu meningkatkan akurasi data dan penargetan, penguatan graduasi kemiskinan, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, penguatan perlinsos sepanjang hayat, dan penggunaan sistem perlinsos yang responsif. Kesimpulannya, program perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah perlu terus berupaya memperbaiki kualitas program dan meningkatkan koordinasi antar lembaga. Pada tahun 2023 yang mencapai 612,2 triliun rupiah, anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di sini terdapat grafik menunjukkan anggaran pendidikan dari tahun 2019 sampai 2023 dengan rincian dari 2019 yaitu sebesar 460,3 triliun, pertumbuhannya sebesar 6,0%. Yang kedua, 2020 sebesar 473,7 triliun, pertumbuhannya sebesar 18%. Pada tahun 2021 sebesar 479,6 triliun, pertumbuhannya sebesar 29,0%. Pada tahun 2022 yaitu sebesar 574,9 triliun, pertumbuhannya sebesar 71,0%. Tahun 2023 sebesar 612,2 triliun, pertumbuhannya sebesar 69,5%. Anggaran pendidikan tahun 2023 terdiri dari yang pertama sebesar 237,1 triliun melalui belanja pemerintah pusat antara lain yaitu PIP kepada 21 juta siswa. Yang kedua, KIP kuliah sebesar 994,3 ribu mahasiswa. TGP non-PNS untuk 553,5 ribu guru non-PNS. Yang kedua, yaitu sebesar 305,6 triliun rupiah melalui transfer ke daerah. Yang pertama, BOS untuk 43,7 juta siswa. BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik. BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 806.000 peserta didik. Yang ketiga yaitu sebesar 69,5 triliun melalui pembiayaan antara lain yaitu dana abadi pendidikan termasuk untuk dana abadi pesantren, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi kebudayaan. Jadi saya akan membawakan materi tentang anggaran infrastruktur. Total anggaran infrastruktur yang direncanakan untuk APBN 2023 yaitu senilai 392 triliun. Grafik dan anggaran infrastruktur dari 2019 hingga 2023. 2019 senilai 394,1 triliun, tidak ada perubahan atau 5%. Tahun 2020 senilai 307,3 triliun, terjadi penurunan sebesar 22%. 2021 senilai 403,3 triliun, kenaikannya menjadi signifikan, senilai 31,2%. Outlook 2020 senilai 373,1 triliun, menjadi turun 7,5%. APBN 2023 yaitu senilai 391,7 triliun, pertumbuhan sebesar 5%. Infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur untuk konektivitas, infrastruktur energi dan pangan, infrastruktur TIK. Target output irigasinya adalah kawasan padi, kawasan jagung, kawasan kedelai, bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, benih dan calon induk ikan, bantuan sarana chest bridger, pembangunan peningkatan jaringan irigasi, pembangunan bendungan, pembangunan jalan pertanian, dan ketahanan pangan dan pertanian. Tantangannya adalah faktor alam antara lain kekeringan banjir, serangan organisme pengganggu tanaman atau penyakit, dan perubahan iklim mengakibatkan terganggunya produktivitas. Kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil berpotensi mengganggu produksi dan rantai pasokan pangan. Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis, mendorong terciptanya SDM, mendorong pemanfaatan teknologi dan data, memperkuat sistem, dan mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur. Dari materi tersebut, menunjukkan bahwa grafik ini memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran subsidi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, khususnya untuk menstabilkan harga, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Poin-poin penting yang bisa kita lihat dari grafik itu yaitu tren peningkatan anggaran. Anggaran subsidi secara keseluruhan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan semakin fokus pada program-program subsidi untuk membantu masyarakat. Dominasi subsidi energi. Sebagian besar anggaran subsidi dialokasikan untuk subsidi energi, seperti subsidi bahan bakar, minyak atau BBM, dan listrik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap sektor energi sebagai salah satu sektor yang sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, subsidi non-energi. Selain subsidi energi, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi non-energi, seperti subsidi pupuk dan dukungan untuk UMKM. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk memberikan dukungan yang lebih luas kepada masyarakat. Kebijakan subsidi. Grafik juga menjelaskan beberapa kebijakan spesifik terkait subsidi, seperti subsidi tetap solar, subsidi listrik untuk rumah tangga miskin, subsidi pupuk, dan insentif perpajakan untuk UMKM. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menargetkan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat melalui program-program subsidi. Namun, perlu diingat, penggunaan anggaran subsidi perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kebijakan fiskal counter-cyclical yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk menstabilkan perekonomian, terutama setelah pandemi COVID-19. Kebijakan ini melibatkan peningkatan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Untuk membiayai kebijakan ini, pemerintah melakukan defisit anggaran yang ditutup dengan penerbitan surat berharga negara atau SBN. Bank Indonesia juga berperan dalam membeli SBN untuk mendukung pemulihan ekonomi. Poin-poin penting yang dapat kita pelajari ialah kebijakan counter-cyclical ditujukan untuk menstabilkan perekonomian dan mendukung pemulihan. Defisit anggaran ini diperlukan untuk membiayai kebijakan counter-cyclical, namun perlu dikelola dengan hati-hati. Tantangan pembiayaan yaitu volatilitas pasar keuangan global, potensi capital outflow, kenaikan imbal hasil SBN, dan kinerja BUMN. Tujuan pembiayaan sendiri yaitu untuk menutup defisit, membiayai program pembangunan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Grafik ini menggambarkan dinamika pembiayaan anggaran negara selama periode 2019 sampai 2023 dengan anggaran sebesar 598,2 triliun. Terlihat bahwa pemerintah menggunakan berbagai sumber pendanaan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai program-program pembangunan. Kesimpulannya, kebijakan fiskal counter-cyclical merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pemerintah perlu terus memantau dan mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan defisit anggaran. Apa itu SBN? SBN adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara, termasuk defisit anggaran. Saat pemerintah membutuhkan dana lebih dari pendapatan yang diperoleh, mereka dapat menerbitkan SBN dan menjualnya kepada investor, baik individu maupun institusi. Ini menunjukkan tren penerbitan SBN neto selama periode 2019 sampai 2023. Beberapa poin penting yang bisa kita lihat dari grafik ini, yaitu fluktuasi penerbitan SBN pada tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan dalam penerbitan SBN. Kemungkinan besar sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 yang membutuhkan pengeluaran pemerintah yang lebih besar. Nah, terdapat penurunan jumlah penerbitan SBN pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa pemerintah telah berhasil mengelola defisit anggaran dengan lebih baik atau ada upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. Tujuan penerbitan SBN itu sendiri bertujuan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan program pemerintah. Dengan kata lain, dana yang diperoleh dari penjualan SBN digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk strategi pengelolaan utang, beberapa prinsip utama dalam pengelolaan utang yaitu prudent, fleksibilitas, efisien, keseimbangan, portofolio. Nah, apa itu pembiayaan investasi? Pembiayaan investasi atau PMN adalah suntikan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha atau proyek tertentu. Dana ini bertujuan untuk mendorong investasi dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan sektor strategis lainnya. Tujuan utama dari PMN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan nasional. Secara spesifik, PMN diberikan untuk infrastruktur dan pendidikan. Proses penilaian dan pemberian PMN dilakukan secara selektif berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap berbagai aspek termasuk urgensi, legal, keuntungan ekonomi, dampak fiskal, kelayakan keuangan, dampak lingkungan, manfaat sosial. Alokasi dana PMN berdasarkan grafiknya, alokasi dana PMN pada tahun 2023 terbagi menjadi 3 klaster utama, yaitu klaster infrastruktur mendapatkan alokasi terbesar dengan fokus pada pembangunan jalan tol, ketenaga listrikan, dan penyediaan lahan untuk PSN. Kemudian klaster pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan termasuk pengembangan pendidikan pesantren dan riset. Kemudian klaster lainnya meliputi berbagai program strategis seperti pembentukan polling food, bencana, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Untuk tantangan dalam pengelolaan pembiayaan utang tahun 2023 yaitu volatilitas pasar keuangan global, potensi volatilitas pasar keuangan domestik, pemulihan ekonomi domestik, dan kebutuhan refinancing utang. Strategi pengelolaan dan mengurangi risiko utang pada level yang aman yaitu pengelolaan utang yang prudent, mengutamakan sumber pembiayaan dalam negeri, fleksibilitas pembiayaan, optimalisasi pinjaman program, optimalisasi penerbitan SBN, retail, optimasi pembiayaan non utang, koordinasi dengan Bank Indonesia.